sudah dimulai dari hari ini. Oke, saya ulang lagi. Penilaian KKN sudah dimulai dari hari ini. Jadi pembekalan KKN itu nilainya 10%. Sehingga kalau enggak pembekalan hari ini, maka enggak ada nilainya. Sehingga saya mau mengingatkan kepada seluruh mahasiswa, tolong hadir itu yang pertama. Yang kedua, tolong isi absensi. Karena kalau enggak ada isi absensi, berarti dihitung itu enggak punya nilai untuk pembekalan KKN, 10%. Ya, kenapa? Kalau 10% ini hilang, saya rasa nggak bisa dapat nilai nilai A ya, dan itu sangat merugikan mahasiswa untuk KKN. KKN itu harusnya dapat nilai A. Kalau dapat nilai B, KKN itu menurut saya itu sangat rugi ya. Apalagi AB pun sangat rugi gitu. Dan seharusnya dapat nilai A. Jadi mulai dari ini hari ini pun sudah dimulai dari pembekalan. Pembekalan sampai mengikuti kegiatan berikutnya itu ada nilainya absensi itu ya. Sehingga tolong diperhatikan untuk absensi, jangan tolong diperhatikan dan jangan sampai terlewat untuk absensi. Baik, sebelum kita masuk ke tanggal-tanggal penting, saya ingin menjelaskan lagi ya kepada seluruh mahasiswa. Insya Allah nanti setelah ini kami akan mengundang mahasiswa perwakilan dari kelompok untuk penguatan ya, penguatan dengan kegiatan KKN secara keseluruhan dan secara detail. Ya baik, tapi sebelum itu ya kita memang perlu kumpulkan seluruh mahasiswa hari ini yang hari ini memang kita jadwalkan kumpulkan. Dan saya kok tidak yakin ini semuanya bisa memperhatikan secara penuh ya. Dari tadi saya perhatikan di Zoom gitu ya, saya perhatikan di Zoom yang aktif hanya beberapa saja. Yang lain saya tidak tahu ini apakah hanya sekedar masuk saja tapi ndak hadir jiwanya, pikirannya ndak hadir ya. Sehingga nanti informasi kita disampaikan oleh Pak Camat, informasi yang disampaikan oleh PDM. Saya ndak tahu ini kira-kira sudah masuk atau enggak gitu. Ya, tolong nanti ini diperhatikan betul ya karena kalau seandainya sudah kita sampaikan seperti ini secara detail tapi masih ditanyakan juga, berarti itu udah hadir itu. Udah hadir dan tidak memperhatikan dan itu ya cukup mengecewakan ya untuk itu ya karena ini penting sekali untuk setiap agenda yang disampaikan untuk KKN itu sangat penting dan sehingga harus diperhatikan betul itu untuk seluruh mahasiswa. Baik, tujuan KKN ini sebenarnya untuk melatih mahasiswa ya berpikir dan bekerja secara interdisipliner. Karena mahasiswa kan selama ini dia ada di kampus, jadi bertemu dengan dosen saja, bertemu dengan teman-temannya saja dari bidang ilmu yang sama gitu ya dan belum memiliki pengalaman untuk bermasyarakat. Nah, tujuan KKN itu. Jadi materi atau informasi atau pengetahuan yang sudah dapat di kampus itu bisa diaplikasikan di masyarakat langsung. Selain itu mahasiswa nanti memiliki pengalaman untuk bisa membaur dengan masyarakat. Itu tujuan utama dari KKN. Dan bentuk pelayanannya KKN itu bentuk program yang akan dibuat oleh mahasiswa KKN. Tadi sudah disinggung oleh beberapa pemateri tadi ya. Bentuknya pelayanannya umumnya promotif dan preventif ya. Mendampingi masyarakat terkait dengan aspek sosial, aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan gitu ya. Dalam bentuk pelayanan komunikasi, informasi, berupa edukasi maupun konseling. Sehingga nanti masyarakat bisa terberdayakan dengan potensi-potensi yang sudah ada di sana. Apa targetnya? Targetnya adalah mahasiswa mampu memiliki kesadaran pentingnya kesehatan, baik berupa fisik, mental gitu ya. Masyarakat mampu menolong dirinya sendiri secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Masyarakat mampu meningkatkan kepekaan sosial dan meningkatkan rasa gotong royong, mendapatkan literasi yang tepat terhadap informasi-informasi yang didapatkan dari mahasiswa KKN. Karena yang diharapkan dari mahasiswa KKN ke sana itu bisa memberikan dampak ya ke masyarakat. Jadi ini berarti bahwa bukan berarti kalian di sana itu hadir sekedar tidur saja. Karena sering itu kami dilaporkan oleh dari pihak kecamatan ya, mahasiswa KKN datang ke sini datang dan tidak ada itu tidak memiliki dampak sama sekali gitu ya. Ada dan tidak adanya mahasiswa KKN itu tidak punya dampak. Kami lihat mahasiswa KKN di poskonya gitu ya, tidak keluar-keluar gitu, tidak membaur sama sekali. Kerjanya tidur terus mahasiswa KKN ini ya, malam malam begadang terus. Nah, itu yang kita tidak pingin ya. Apalagi ini dari kampus sekelas Universitas Muhammadiyah Semarang yang kampusnya memang kampus Islam gitu. Berarti kan kalau bisa dikatakan kampus Islam ya, berarti budaya-budaya Islam itu benar-benar harus tegakkan betul itu untuk budaya Islam. Tadi sudah kita minta Pak Ali Muson untuk menyampaikan tentang perilaku Muhammadiyah ya. Kemudian bagaimana caranya bersosialisasi warga Muhammadiyah tadi disampaikan dan tolong nanti dijalankan betul untuk itu ya. Kemudian masyarakat mampu memiliki kepekaan sosial dan gotong royong. Nah, itulah fungsinya kenapa harus KKN gitu. Mendapatkan literasi yang tepat. Baik, partnernya untuk KKN ini nanti tolong dilibatkan ya. Dari partnernya tolong diingat-ingat. Partnernya tuh otomatis ya pemerintah desa, pemerintah kecamatan,
RT, RW, kemudian dusun gitu ya. Dan apa ya itu bisa dibilang masyarakat-masyarakat yang menjadi tokoh di daerah tersebut itu tolong digandeng. Karena apa? Biasanya umumnya itu kalau kalau tidak menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, programnya itu tidak bisa jalan. Apa contohnya kita sering banget itu sudah sangat sering sekali ya mendengar keluhan mahasiswa sudah membuat program tapi masyarakatnya tidak datang gitu. Kalau sudah membuat program sedemikian rupa, sedetail itu dengan biayanya mungkin tidak kecil biayanya gitu ya. Sudah disiapkan sematang itu sistematis banget ya programnya tapi ternyata masyarakatnya tidak datang gitu. Karena apa? Ternyata tidak menggandeng tokoh masyarakat di situ. Kalau tokoh masyarakat bisa digandeng, tokoh masyarakat dipegang, sehingga nanti kemungkinan besar program-program itu bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya partnernya selain dari masyarakat ya, tokoh masyarakat dan RT RW, kepala desa, kepala dusun, ya, camat gitu ya, Pak Camat, itu ada puskesmas juga. Karena di sini kami melihat ada beberapa prodi dari bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat jumlahnya banyak sekali ya. Jumlahnya banyak sekali. Nah, kalau ada warga puskesmas atau tenaga kesehatan dari puskesmas yang ada di masyarakat, tolong libatkan, dan jangan berdiri sendiri. Sebaiknya itu ajak diskusi gitu ya terkait dengan pembentukan program itu juga diajak diskusi itu pihak-pihak puskesmas. Jangan sampai nanti programnya yang sudah dibuat itu menyalahi aturan atau mungkin tidak sejalan dengan program puskesmas. Nah, yang kita harapkan itu sejalan dengan program puskesmas ya. Selain itu nanti bisa dilibatkan UMKM di situ ya. Atau mungkin komunitas berpenghasilan harian seperti pedagang kaki lima, PKL, ojek online gitu ya. Ojek online itu masih ada di situ karena ada beberapa kecamatan yang memang dekat dengan lokasi bandara ya. Sehingga ojek online itu masih ada di situ. Nah, itu bisa tuh. Ojek pangkalan mungkin atau mungkin buruh harian lepas ya. Itu bisa dijadikan partner untuk pelaksanaan KKN. Otomatis ya sama juga kelembagaan masyarakat desa, sekolah, ya sekolah jangan lupa. Sekolah, madrasah gitu ya. Sekolah, madrasah atau mungkin lembaga komunitas lain yang resmi dan eksis berserta stakeholdernya di masyarakat, tolong itu dirangkul semua karena seluruh elemen tersebut kita memiliki kewajiban ya kita memiliki kewajiban untuk apa memberdayakan seluruh elemen partner-partner yang sudah disampaikan tadi. Nah ini pembentukan tim KKN nanti segera ya setelah ini dari mahasiswa silakan mulai membentuk koordinator mahasiswa tingkat kecamatan. Nah ini kami khawatir ini dari jumlah mahasiswa yang jumlahnya hampir 500 ini 400-an mahasiswa gitu ya hampir 500 ini itu belum otomatis ya kemungkinan belum saling mengenal ya otomatis belum belum saling mengenal. Saran saya mulai dari hari ini itu silakan mulai komunikasi dengan anggota kelompoknya masing-masing dengan keseluruhan kelompok dari KKN yang periode Februari ini. Kemudian dari itu tentukan korcamnya. Berarti ada 3 korcam kan karena ada 3 kecamatan ya. Tentukan korcamnya. Dan sekarang silakan dipilih. Dan tolong korcam yang dipilih ini adalah satu kami menggarisbawahi persyaratan Korcam yang pertama ya, komunikasinya harus bagus. Yang kedua, kematangan emosionalnya. Ya, itu tolong diperhatikan ya. Jangan pilih Korcam yang memang tidak bisa komunikasi karena Korcam ini adalah media komunikasi antara mahasiswa dengan kecamatan gitu. Bayangkan kalau Korcamnya tidak bisa ngomong gitu. Tidak bisa ngomong atau tidak terbiasa gitu ya. Atau mungkin kematangan emosionalnya belum bagus gitu. Wah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu kita tidak pingin gitu ya. Cari Korcam yang itu yang bisa dibilang dewasa lah ya. Korcam itu dewasa, kemudian komunikasi yang bagus. Sekretaris Korcam juga silakan dipilih. Ini kalau bisa yang memiliki manajemen yang bagus ya, terkait dengan mungkin pembukuan, terus pemberian report gitu ya. Tolong pilih sekretaris Korcam yang memang tepat ya, tepat untuk bisa ditempatkan sebagai sekretaris di situ. Kemudian bendahara Korcam, ya bendahara Korcam nanti silakan dipilih. Yang berikutnya koordinator mahasiswa tingkat desa. Kordesnya ya, kordesnya. Ini per kelompok. Ya, ini per kelompok. Silakan pilih ketua kelompoknya masing-masing, sekretaris kelompoknya masing-masing, dan bendahara kelompoknya masing-masing. Baik, saya garis bawahi di sini, tidak harus yang paling senior. Saya garis bawahi lagi, tidak harus yang paling senior. Pernah pernah kejadian gitu ya.
di kelompok itu ada kelompok semester 6, ada kelompok semester 8. Dipilih yang semester 8 sebagai koordinator mahasiswa tingkat desa gitu. Tapi yang senior ini justru sering buat masalah. Nah, itu kita tidak ingin ya. Jadi penentuan kordes itu bukan berdasarkan senioritas dari segi usia, dari segi semester, bukan. Tapi justru yang dipilih dari orang yang memang bisa bertanggung jawab. Tolong pilih itu yang bisa bertanggung jawab. Kemudian kalau diberikan tugas itu selesai tugasnya, memiliki komunikasi yang bagus, bisa merangkul teman-temannya gitu ya. Dan tidak memiliki kematangan emosional yang bagus lah intinya, dewasa gitu ya. Karena Kordes ini adalah salah satu perpanjangan tangan dari seluruh mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan pihak desa. Nah, sehingga bayangkan kalau yang dipilih Kordesnya itu Kordesnya tidak bisa ngomong, kematangan emosionalnya belum matang gitu ya, dikit-dikit marah gitu. Akhirnya hubungan antar anggota kelompok itu tidak harmonis. Nah, sehingga itu kita nggak pingin ya. Kita tidak pingin hal-hal semacam itu terjadi karena pernah kejadian itu. Kejadian Kordesnya itu tidak akur dengan anggotanya. Akibatnya apa? Ketidakakuran Kordes dan anggota, akibatnya seluruh program tidak berjalan. Kordesnya tidak setuju, anggotanya juga bingung gitu ya. Akhirnya programnya tidak jalan. Apa akibatnya dari program tidak jalan itu akan mencoreng nama mahasiswa di masyarakat. Selain bukan nama mahasiswa saja, tapi nama universitas di masyarakat. Dampaknya besar itu. Ya, dampaknya besar. Dan bayangkan ya, menurut saya, menurut kami tidak sebanding lah, tidak sebanding lah. Problem yang ditampilkan mahasiswa itu akan berpengaruh pada citra buruk universitas. Menurut kami itu tidak sebanding ya. Jadi sehingga kami berharap betul ya pada seluruh mahasiswa, tolong pilih Korcam, Kordes, sekretaris Kordes, bendahara Kordes itu memang benar-benar orang yang tepat ya untuk itu. Ketepatan ini tidak serta-merta berdasarkan dari senioritas dan sebagainya. Baik, ini prinsip pelaksanaan KKN, gagasan bersama, keluasan, dan berkesinambungan untuk KKN itu. Oke, ya ini merupakan tahapan kegiatan KKN yang pertama mulai dari pendaftaran sudah nih, daftar semua ya. Kemudian sudah membentuk kelompok KKN, sudah dibentuk kelompoknya. Selanjutnya setelah itu melakukan studi atas masyarakat sasaran. Nanti saya akan jelaskan seperti apa studi tersebut. Pembekalan dimulai dari hari ini, menyusun usulan kegiatan ya dalam bentuk proposal, mengkonsultasikan program kepada DPL yang ditunjuk, mempresentasikan proposal pada DPL, dan memperbaiki proposal sesuai dengan arahan DPL. Kalau memang harus diperbaiki. Dan biasanya tetap akan direvisi. Ya, tetap akan direvisi. Jadi selain tadi komunikasi dengan anggota kelompok, komunikasi dengan DPL juga harus digalakkan dari sekarang ya, digalakkan dari sekarang. Oke, catatan penting untuk seluruh mahasiswa, mahasiswa wajib mengikuti serangkaian kegiatan pembekalan. Pembekalan wajib hadir, mulai dari pembekalan, kemudian nanti pelepasan, penerimaan gitu ya, sampai dengan diskusi gitu ya dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Nanti kita akan libatkan mahasiswa dan itu wajib hadir, bukan sunnah lagi tapi wajib hadir itu. Dan ini sudah saya tulis nih, mahasiswa perwakilan kelompok wajib mengikuti serangkaian rapat koordinasi antara pihak universitas dengan pihak kecamatan dan kelurahan tempat pelaksanaan. Nah, ini tugas-tugasnya ya. Jangan sampai lupa ini. Ini hal yang sangat penting dan mendasar. Kalau memang ingin lulus untuk KKN ini, memang harus memperhatikan ini tugas dan tahapan pengumpulan tugas. Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan pembekalan KKN. Dari situ sudah mulai itu. Tugasnya sudah mulai dan penilaian sudah dimulai sejak hari ini. Kemudian menyusun proposal program kerja. Ada program kerja kelompok dan individu. Ya, jangan lupa. Saya ulangi lagi. Ada program kerja kelompok dan individu. Kemudian nanti ada rapat koordinasi antara universitas dan pihak kecamatan dan desa wajib ikut untuk perwakilan kelompok masing-masing. Kemudian nanti seluruh mahasiswa itu akan membuat program program untuk KKN ya. Jadi sebelum terjun ke masyarakat itu sudah buat program. Ya, bahkan bisa dibuat program dari mulai Desember ini buat program kasar dulu karena nanti program detailnya kan setelah nanti survei kan ya. Jadi setelah ini ketemu DPL masing-masing diskusi. Karena biasanya ini kan kita sudah beberapa periode ya kita di Kabupaten Boyolali sehingga kemungkinan besar programnya tidak akan jauh dari kakak tingkat dan DPL-DPL yang sudah ditunjuk hari ini itu kemungkinan besar itu sebagian besar itu sudah pernah membimbing ya di daerah Boyolali sehingga sudah mengenal lah karakteristik daerah tersebut sehingga menurut kami itu pembuatan program kasar dari sekarang itu sudah bisa dibentuk gitu dengan DPL masing-masing bisa diskusi dengan DPL masing-masing. Baik.
Nanti program tersebut nanti silakan didiskusikan, disusun. Nanti akan ada waktu survei ya, ada waktu survei. Dan jangan lupa semua proposal tersebut harus dikumpulkan ke LPPM sebelum penerjunan. Sebelum penerjunan, proposal itu yang sudah ditandatangani dengan DPL. Otomatis karena kalau sudah ditandatangani DPL kan otomatis sudah melewati proses revisi, proses konsul dan proses presentasi gitu. Sehingga kalau memang penerjunannya pada akhir Januari berarti revisi, kemudian diskusi, presentasi sebelum penerjunan itu sudah beres ya. Dan nanti proposalnya itu harus sudah dikumpulkan dalam bentuk hard dan soft di LPPM. Kalau yang hardnya di LPPM, tapi yang soft file itu dikumpulkan di Sikerta ya. Jangan lupa nanti juga ngisi logbook nanti ketika di lokasi KKN. Logbook ini berisi apa? Berisi dari seluruh kegiatan harian mahasiswa selama KKN. Jadi ngisinya di sistem itu. Misalnya hari ini ngapain aja. Tapi bukan berarti kalian ngisi kegiatan harian yang tidak berhubungan dengan KKN loh ya. Jadi misalnya hari ini mandi jam segini, bukan begitu. Tapi isinya yang di Sekarta itu untuk logbook kegiatan harian itu adalah program kegiatan mahasiswa, bukan program kegiatan yang di luar kegiatan programnya. Karena ada beberapa mahasiswa seperti itu ya, ngisinya gitu ya. Belanja ke pasar ditulis di situ. Enggak, bukan begitu. Jadi isinya itu kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan mahasiswa selama di masyarakat terkait dengan KKN. Baik, setiap kelompok menyerahkan minimal satu eksemplar hafal proposal ke LPP masing-masing dan setiap kelompok wajib mengambil dan menyimpan foto dan dokumentasi kegiatan, foto dan video dokumentasi kegiatan, membuat video. Nah, tolong ini kami ingatkan juga kepada seluruh DPL, pastikan mahasiswa membuat video sesuai dengan kaidah dan etika. Karena penting sekali ya, jangan sampai gitu ya video yang dibuat itu misalnya pakaian mahasiswa itu pakainya tidak tidak mencerminkan budaya Muhammadiyah lah ya. Jadi tetap kerapian itu tetap diperhatikan gitu ya. Dan videonya ini bukan video foto yang disusun menjadi video bukan. Tapi kalau bisa video. Video dari seluruh kegiatan, kegiatan baik kegiatan grup, kelompok maupun kegiatan individu. Jadi dibuat video minimal 7 menit, minimal 7 menit. Tolong buat video itu yang bagus ya, karena ini biasanya akan menjadi kenangan semua ini, bukan hanya mahasiswa tapi juga masyarakat. Jadi sehingga dibuat video yang bagus karena nanti akan silakan diupload di media sosial masing-masing dan YouTube dan wajib mencantumkan atau men-tag ya, men-tag apa namanya universitas ya, unimus.official atau mungkin LPPM Unimus. Ini sudah saya tentukan ya. Upload di media sosial dan YouTube ya dengan tetap melampirkan informasi tersebut. Baik. Nah, ini tanggal-tanggal penting. Tolong diingat ya. Saya mau ulang lagi ini tanggal-tanggal penting. Yang pertama pembekalan hari ini 4 Desember ya. Yang kedua, silakan mahasiswa koordinasi antara mahasiswa dengan KKN dengan DPL masing-masing mulai besok. Pak, boleh enggak hari ini? Boleh. Boleh hari ini ya. Mulai besok, jadi tanggal 5 sampai 18 Desember mulai koordinasi. Koordinasi itu mulai dari apa? Jadi silakan hubungi pendekatan, perkenalan gitu ya dengan DPL ya. Sehingga nanti kita jadwalkan 24 sampai 31 Desember itu seluruh mahasiswa sudah bisa mengambil jaket KKN. Oke, kemudian nanti silakan mulai tanggal 18 Desember sampai dengan 2 Januari. Ini silakan membuat proposal program kerja dulu secara kasar dulu, enggak apa-apa. Ya, karena biasanya DPL kan sudah pernah ke sana ya, sudah pernah membimbing di wilayah Kabupaten Boyolali, sehingga sudah paling nggak sudah bisa membuatlah program kasar dulu. Selanjutnya nanti akan ada jadwal koordinasi ya antara DPL, ini DPL juga wajib ikut ini, DPL, kemudian perwakilan mahasiswa yang tadi, Kordes, Korcam gitu ya, Sekretaris Bendahara ini wajib ikut ya, wajib ikut. Kita akan koordinasi ke kecamatan masing-masing. Nanti di kecamatan seluruh DPL, mahasiswa perwakilan, dan kami dari tim LPPM itu akan memperkenalkan seluruh tim dan mahasiswa kepada kepala desanya masing-masing. Perkenalan di situ. Jadi nanti sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga itu tanggal 5 sampai 7 Januari. 3 hari berarti satu hari itu satu kecamatan. Sehingga tolong mahasiswa dan seluruh DPL juga kami mohon bantuannya. Tolong kosongkan jadwal di tanggal tersebut ya. Karena tidak boleh di skip. Wajib hadir ini. Wajib hadir tanggal 5 sampai 7 Januari. Apa yang dibahas tanggal 5 sampai 7 Januari? Semua dibahas di situ. Yang pertama, yang dibahas itu ya tempat tinggal mahasiswa, tempat tinggal anggotanya di mana gitu ya. Silakan nanti dibahas. Kemungkinan besar nanti jangan-jangan nih dari kepala desa mungkin
akan ada beberapa tarikan biaya ya. Biaya misalnya contoh tempat tinggalnya ada biaya sewa atau mungkin ada biaya air gitu ya. Atau mungkin ada biaya makan dari induk semang kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu nanti tergantung dari masing-masing kecamatan dan desa masing-masing sesuai dengan kebijakannya ya. Nanti bisa dibicarakan di situ. Bisa dibicarakan di situ atau mungkin biaya kebersihan kita kurang tahu ya. Karena masing-masing desa, masing-masing kecamatan memiliki karakteristiknya masing-masing dan kebutuhannya masing-masing untuk desa. Jadi tolong nanti jangan di skip karena tanggal 5 sampai 7 itu adalah pembahasan tentang perjalanan panjang KKN dari mulai awal sampai akhir nanti di situ 5 sampai 7 Januari 2026. Nah, kita jadwalkan tanggal 8 sampai 14 Januari silakan survei. Berarti berapa hari itu? Hampir hampir 1 minggu kan? 6 hari ya. Silakan survei dan presentasi. Kan sudah membuat program kasar tuh tanggal 18 Desember sampai 2 Januari. Nah, nanti kemungkinan besar kalau sudah survei, jangan-jangan nanti ada program yang tidak sesuai kan. Revisi lagi, baru nanti dipresentasikan dengan DPL di tempat masing-masing. Pak, proses presentasinya masing-masing gimana? Silakan nanti kontrak dengan DPL, minta cari ruangan untuk presentasi. Ya, biasanya biasanya ini DPL-nya sudah punya strategi masing-masing ya untuk presentasinya. Dan kalau bisa jangan online ya. Tolong minta sampaikan ke DPL-nya jangan online presentasinya. Kalau bisa langsung saja. Karena tidak sama antara presentasi online dan presentasi langsung ya. Kemudian nanti setelah presentasi silakan direvisi proposalnya karena batas akhir pengumpulan proposal itu yang sudah di ACC DPL itu harus dikumpulkan ke kami ke LPPM dalam bentuk kartel tanggal 15 sampai 23 Januari sudah mulai kumpulkan proposalnya itu di situ. Karena tanggal 28 Januari sudah penerjunan di sana. Nah, penerjunan nanti akan ada upacara pelepasan di kampus nanti. Upacara pelepasan nanti untuk itu jadi itu nanti kita akan lakukan pembekalan lagi ya ke mahasiswa. Seperti apa teknis pelepasannya. Kemudian nanti akan ada penerimaan dari kecamatan ya. Penerimaan dari kecamatan di tanggal 28 Januari juga. Jadi setelah dilepas dari sini, kecamatan akan diterima. Di sana nanti akan ada upacara penerimaan dari kecamatan. Baik, pelaksanaan KKN untuk periode reguler ini akan dilaksanakan 28 Januari sampai dengan 26 Februari. Jadi ada beberapa hari kemungkinan masuknya puasa ya. Kemungkinan masuknya bulan puasa. Sehingga nanti tolong diperhatikan betul itu ya. Kalau bisa tetap puasa loh ya. Jangan gara-gara KKN tidak puasa gitu. Jangan sampai itu ya dijadikan alasan sebagai tidak puasa. Baik. Kemudian nanti penarikan 26 Februari 2026. Penyusunan laporan akhir dijadwalkan 29 Februari. Jadi silakan dulu istirahat dulu lah. Istirahat 3 hari ya. Setelah KKN kan mungkin butuh istirahat 28 29 Februari sampai dengan 7 Maret silakan mulai nyusun laporan akhir itu. Kemudian jadi presentasinya nanti dengan DPL-nya masing-masing tanggal 8 sampai 15 Maret. Tolong diperhatikan waktunya karena tanggal 19 sampai 27 Maret kita sudah akan mengirimkan nilai-nilai tersebut kepada prodinya masing-masing gitu ya. Jadi penyerahan laporan akhir dan seluruh tugas ke PPM dalam bentuk hard ini tanggal 19 sampai 27 Maret. Nah, setelah itu kita akan mulai nilai itu mahasiswa dan kami berharap jangan sampai ada lah yang nilainya B, AB gitu ya. Kalau bisa A semua. Gimana caranya supaya bisa A semua? Tolong perhatikan kaidah yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini nilainya nih. Pembekalan, program kerja, ya presentasi program kerja, kinerja mahasiswa gitu. Laporan akhir pelaksanaan dan poin 2, 3, 4, 5 sampai poin 6 ini DPL semua ini nilainya sehingga tolong diperhatikan. DPL silakan jaga hubungan baik, jaga komunikasi dan 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 jaga kerjasama yang baik ya dengan DPL ya karena ini penting sekali ya. Penting sekali karena semua program penilaian dari program kerja sampai dengan presentasi akhir itu semua nilainya ada di DPL masing-masing. Baik, saya rasa itu untuk materi dari kami ya dari kami LPPM terkait dengan teknis pelaksanaan KKN. Saya kembalikan lagi ke MC, silakan, Derek. Baik, terima kasih Pak Satria atas materi yang telah dipaparkan. Begitu teman-teman, mungkin sedikit menambah dari paparan Pak Satria. Nanti untuk teman-teman akan mendapatkan jaket, buku panduan, dan buku catatan, serta uang program senilai 350.000 per mahasiswa. Lalu uang survei 150.000 untuk per kelompok ya teman-teman. Bisa digunakan untuk nanti menunjang program kegiatan. Baik, silakan untuk yang pertama, 3 penanya terlebih dahulu.
Oke teman-teman, jadi nanti di bulan Januari dari tanggal yang telah disampaikan Satria tadi, nanti kita akan bareng-bareng ke lokasi KKN untuk per kelompok minimal 2 orang, mohon maaf, untuk maksimal 2 orang diwakili oleh ketua dan sekretaris atau bisa bendahara untuk kita survei ke kecamatan masing-masing. Untuk periode pastinya nanti akan di-share oleh admin LPPM ke grup di bulan Januari. Itu nanti setelah survei dengan pihak kecamatan, nanti dari perwakilan desa juga akan menghadiri. Setelah itu nanti kalian bisa survei mandiri untuk lebih eksplorasi potensi-potensi di desa masing-masing. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, dari Mbak Salsabila, silakan Mbak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila dari S1 Kesehatan Masyarakat. Izin bertanya, Kak. Kemarin saya sudah bertanya di grup terkait di sekretariat saya kan belum ada plottingan kelompoknya. Lalu setelah dicek dari file itu saya masuknya di kelompok 30 di Desa Sembungan. Lalu dari kelompok 30 tuh ada yang ngecek di sekretariatnya dia. Tapi ternyata nama saya tuh nggak ada. Adanya tuh Salsabila dari S1 Akuntansi. Nah, untuk itu kami berpatokannya itu pada file yang dikirim di grup atau di sekretariat masing-masing mahasiswa gitu, Pak. Baik. Terima kasih Mbak Salsabila. Akan dijawab oleh Mas Tegar. Silakan Mas Tegar. Iya, izin menyampaikan terkait data kelompok pada Sikerta ya. Jadi untuk Sikerta kelompoknya bisa dilihat setelah tanggal 5 ya. Berarti hari Sabtu besok. Karena dalam masa ini sampai tanggal 5 nanti masih dalam masa pembagian sertifikat KKN Angkatan 13. Sudah saya sampaikan di grup. Jadi memang Sikerta untuk periode ini belum bisa dicek atau untuk login karena masih dalam pembagian sertifikat. Bisa dicek mulai Sabtu tanggal 6 Desember. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti kami berpatokan pada file yang dikirim di grup dulu ya, Pak? Iya, betul. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, itu Mbak Salsabila. Yang lain teman-teman, ada yang masih kurang jelas terkait mungkin di teknis pelaksanaan KKN ya, mungkin nanti bisa di pelaporan ataupun programnya bagaimana, masih ada yang belum jelas, baik program individu ataupun kelompok. Mungkin. Baik, bila tidak ada, untuk berikutnya nanti bisa berkoordinasi dengan DPL masing-masing ya teman-teman. Sekiranya nanti ada permasalahan bisa disampaikan ke DPL ataupun nanti ketika pembentukan program gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Satya ya? Sebagai penutup acara pembekalan kita. Baik. Oke gitu teman-teman. Kalau sudah tidak ada, sudah jelas semua. Izinkan saya untuk menutup acara pada siang hari ini. Saya selaku MC mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga pelaksanaan kita KKN ke depan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Recording Erik. stopped.